Jadi, oke, kita akan mencoba untuk ngebuat buku besarnya ya. Jadi untuk buat buku besar tuh kita tinggal copy dari jurnal umum aja. Move or copy, kita move to end, tapi jangan lupa bikin create copy-nya. Lalu kita ganti namanya jadi buku besar. Nah, oke. Di sini kita ngebuat jadi buku besar. Kita memerlukan, kita hapus dulu totalnya. Kita delete dulu, unmerge juga. Nah, kita buat dulu, kita salin dulu ini akun saldo awal ini sama saldo awal, karena kan kita mau bandingin ya. Kayaknya gak usah deh, kayaknya cuman ini aja. Nah, ini aja kita perpanjang. Karena jumlah akunnya ada 36, 50 tambah 36 berapa? 86 ya. Kita tarik sampai 86. Nah, terus kita salin deh nomor akun. Nah, kita Ctrl C, kita copy ke sini. Tapi kita pastenya paste link ya. Ini paste link. Nah, ini harusnya udah tidak bold lagi nih. Oke. Ini harusnya sudah general. Oh, sorry, ini rata. Aduh, ini kenapa sih? General. Nah, kemudian ini masih rata samping kan ya? Masih. Nah, ini kita bikin tanggalnya 30 aja semuanya. Kita bikin tanggal 30 aja, karena kan namanya buku besar itu pasti pada akhirnya enggak deh, kita bikin tanggal 1, sorry. Karena ini saldo awal nantinya. 06/2020. Tulis lagi 01/06/2020. Terus kita copy paste. Nah, kita bikin di sini saldo awal. Oke. Kita copy aja ini dah. Copy, tapi dengan syarat ya, maksudnya ini kan kita copy ke buku besar. Aduh. Kita ke buku besar. Nah, Ctrl Z. Kita pastenya paste link. Nah, tapi ya kan, tapi kita ini nggak semuanya kan berada di debit. Ini kan debit ya. Nggak semua di debit. Jadi kita mesti yang namanya, atau dia yang termasuk kepada pasiva, atau yang seharusnya saldo normalnya itu di debit, di kredit, kita pindah ke kredit. Ini juga accounting harusnya. Oke. Nah, kita pindah nih. Kas di bank. Ini kan udah 1 Juni semua ya. Kas di bank ini pokoknya gampangnya ya. Yang namanya aset itu, kecuali akumulasi penyusutan, ini tuh mesti kita pindah aja. Sorry. Sini. Nah, akumulasi penyusutan itu dia selalu dikredit walaupun dia aset. Jadi apa lagi? Udah ya, ini aja. Aduh. Oke. Nah, hutang dan gaji. Sorry, kita harusnya hutang, gaji,
sampai modal, pendapatan jasa, pendapatan non operasional, ini semua pindah ke sini. Nah, kemudian ada biaya bagi hasil. Biaya-biaya ini tetap ya, tetap. Prive itu di debit. Dah. Ini udah sesuai. Tinggal kita hitung. Pertama, kita blok dulu semua. Blok. So bule gue. Kita blok dulu semua dengan data sort based on nomor akunnya ya. Jadi biar dia berurut nomor akunnya. Nah, udah jadi. Kemudian kita grupkan. Kita subtotal. Subtotal ada di formula. Di formula ini. Mana? Sorry. Masih di data subtotal. Yes kan aja. Debit dan kredit. Terus berdasarkan nama akun. Atau nomor akun ya? Nama akun. Oke, bismillah. Jadi deh. Nih, udah tinggal di kas total, karena total. Dah. Kemudian kita bisa ngeliat grand totalnya aja. Udah balance. Berarti tidak ada kesalahan. Kemudian ini juga per bagiannya. Ada biaya gaji, prive doang, biaya listrik. Nah, jadi ini yang mau kita sederhanakan lagi menjadi, ini kenapa kayak gini ya susunannya? Yaudah. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Tapi satu-satu ya kita copy supaya kita bisa ngebuat buku besarnya lebih sederhana untuk setiap total-totalnya. Nah, ini mesti butuh hati-hati banget karena capek. Ini sambil tekan kontrol ya. Ya mungkin kalian udah tahu sih. Oke. Oh ya. Ini penuh kehati-hatian. Nggak semua orang bisa. Karena nggak semua orang nggak, canda. Ctrl C. Copy. Kita agak buat ke bawah sedikit. Di 126 aja. Ctrl V. Nah. Udah jadi. Ini kita mesti pastikan sama ya namanya. Sama di nama saldo di awal. Karena kalau beda, dia nggak bakal tercetak gitu namanya. Ini kita ganti. Ini kenapa ada spasi di depannya ya? Wah, gawat kalau beda. Ini kenapa tidak ada spasi? Oke, kita hapus saja dulu nama totalnya. Ini masih satu-satu. Kita dan pastikan sama ya, bener-bener sama nama di awal. Karena kalau beda sedikit aja, dia tuh bakal sulit karena kita mau ngebikin dia define name untuk otomatis ke depannya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit aja, dia nggak bakal tersalin. Gitu.
Ini masih sesuatu ya, butuh kesabaran. Kalian ngapain sih nonton ini? Kalian sabar nggak sih nungguin aku? Oke. Nah, kita bikin total. Oh ya, jangan lupa kita rapiin ya. Tapi ngapain? Ini mau dihapus. Gak perlu rapi-rapi. Nah, jangan sampai ada spasi sedikit pun yang tersisa. Karena kalau ada spasi yang tersisa, sulit untuk otomatis nantinya. Wow. Sampai mana tadi saya lupa. Ini mungkin kita pause aja dulu ya. Kita nanti lanjut ke Nah, sudah. Sekarang tinggal kita define name. Jadi supaya untuk mempermudah pembuatan di neraca saldo nanti. Kita define name. Di sini saya buat CPMK3 aja, CPMK3. Ini apa, buku besar ya? Akun. Ya, akun BB. Oke. Kemudian ini juga kita define name. Kita define name. Namanya CPMK3 debit BB. BB itu buku besar ya, bukan berat badan. Nanti saya tersinggung. Oke, ini apa define-nya? Tadi CPMK 3 kredit BB. Oke. Dah. Kita belum save ya. Ya udah. Nah, ya sekian buku besar dari saya. Apa kita lanjut aja ya? Lanjut aja lah langsung. Neraca saldo. Oke. Kita buat dari sini aja ya neraca saldonya. Neraca saldo itu nomor akun, nama akun yang diperlukan. Kita tinggal Ctrl C. Kita buat di sini. Salah Pak, ke sini. Nah, kita buat di sini neraca saldo. Neraca saldo kita kasih spasi 2, 3, 4, 5 lah ya. Ctrl V. Wah, lupa. Ini buku besar udah kita buat belum? Oh, kita belum ubah namanya jadi buku besar ya. Astagfirullah, baru ingat. Oke. Kemudian jurnal umum udah. Ini kita copy. Kita copy dulu. Neraca saldo. Segini aja deh cukup. Nah. Oke. Ini kita unborder dulu. Salah pakai border. Ini kita nggak usah kasih warna dulu, nanti yang lain minder karena hanya dia yang berwarna. Oke. Jadi di sini ada yang namanya neraca saldo. Itu ada saldo dana transaksinya. Iya kan? Nah, jadi di sini kita mesti buat, di sini aja kita insert ya. Insert. Nah, ini kita merge dulu. Kemudian ini kita merge juga, ini juga.
Kemudian ini juga kita buat ke atas gini. Nah, tadi laundry Ahmad. Kemudian ada ini udah sampaikan raca saldo. Nah, raca saldo. Kemudian ini lanjut Juni 2020. Kita di sini udah nggak pakai tanggal karena ada pas tidak akhir ini ya. Ada transaksi, ada saldo. Jadi di sini kita bikin debit, kemudian kredit, kemudian debit, kemudian kredit. Nah, ini kita buat dalam sistem accounting biar cantik angkanya. Kemudian ininya kita blok ya, blok itu rata tengah. Udah. Oke, masuk ke transaksi. Jadi sini kita pakai rumus sum if. Kita bikin range-nya. Range-nya tadi udah kita buat dengan ini kan ada CPMK 3 akun buku besar. Kemudian kita bikin kriterianya. Kriterianya tuh pakai ini, nama akun. Nah, itulah kenapa tadi define name-nya masih sama. Kita pastikan harus sama dengan nama yang ada di sini. Karena kalau ini salah, ya nggak terbaca gitu jumlah debitnya. Kemudian kita bikin range-nya tadi udah ada juga CPMK karena ini debit, maka debit. Kayaknya saya terlalu cepat memutuskan. Oke. Udah. Nah, dia langsung ngebaca. Sama seperti yang ada di sini. Di bawah. Kita terkejut. Ada apa nih? Nah, ini coba kita supaya kita bisa memastikan ya. Kita sum di sini. Sum supaya kita memastikan emang beneran sama. Nah, kita tarik di sini. Udah sama persis. Kita bikin dalam bentuk counting. Nah, di sini kita nanti bakal pastikan lagi ya. Nah, ini kita tarik aja udah ke bawah. Terus ke bawah. Nah, di sini juga pakai rumus yang sama dengan sum if. CPMK 3 akun BB, kriterianya tadi. Ini saya pakai titik koma ya karena kalau di Office lain biasanya beda. Tapi Office 16 yang saya gunakan itu menggunakan titik koma. Kemudian ada CPMK 3 kredit BB. Nah, tinggal tutup kurung. Enter. Ini kita tarik terus ke bawah. Nah, ini seharusnya sama ya, Kita tinggal coba hitung aja sama dengan sum. Kita tinggal hitung aja. Tiga empat lima enam empat dua 345642. Nah, ini berarti ada yang tidak terbaca dari akun ini D8D43. Ada yang tidak terbaca, makanya berbeda. Berarti di antara akun ini ada yang nggak terbaca. Kita cek dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan nggak sama nih, nggak balance kan. Ternyata modal Ahmad itu kelebihan spasi nih, lihat. Nih, kan bandingkan ya, sama di bawahnya Prive nih, nggak rata. Jadi kalau cuman karena perbedaan spasi doang, itu bisa beda hasilnya. Nih, kita cek ya. Langsung jadi sama kan?
langsung ada muncul modal Ahmad, tadi nggak ada gitu. Jadi sedikit berhati-hati karena ini pakai define name ini, walaupun dia otomatis, tapi kita harus benar-benar pastikan sama gitu. Oke, ini saldo kita tinggal hitung aja menggunakan rumus if. Nah, kita menggunakan rumus if sama dengan if gimana bahasanya, logical testnya, if C8 lebih besar dari D8, maka jika benar, yang akan terjadi adalah C8 dikurang D8. Tapi jika salah, maka hasilnya 0. Nah, ya, jadi if ini itu maknanya seperti itu. Nah, jadi tinggal langsung seperti ini. Otomatis, kalaulah debit lebih besar daripada kredit, maka dia akan mengurangi. Tapi kalau tidak, maka 0 hasilnya. Kita buktikan. Kita tarik nih. Nah, oke. Kemudian, kredit kebalikannya. Sama dengan if kredit lebih besar daripada debit, logical testnya, jika benar, maka D8 itu akan mengurangi C8. Akan dikurangi oleh C8, tapi jika salah hasilnya 0. Oke. Nah, siap. Kita tarik aja. Nyeng. Nah, balance ya. Balance kita bikin di sini total. Nah, udah tinggal kita percantik aja ini. Oke dah, selesai untuk neraca saldo Muhammad Zulhamdi by Muhammad Zulhamdi. Kita besok di video selanjutnya kita akan ngebahas tentang neraca jurnal penyesuaian dulu, kemudian kita masuk ke neraca lajur. Oke. See you.